Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Kronologi tewasnya 7 remaja di aliran Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 22 September 2024 lalu mulai terungkap. Berdasarkan keterangan dari salah satu keluarga korban, sekelompok remaja tersebut awalnya berkumpul pada Jumat 20 September 2024 sore lalu untuk merayakan ulang tahun temannya. Awalnya, kelompok remaja tersebut berkumpul di Cikunir, Bekasi. Selanjutnya, mereka bergerak dan nongkrong di sebuah rumah. Setelah hari semakin larut, mereka pun bergerak kembali ke dekat pabrik di sekitaran Kali Bekasi, tak jauh dari lokasi penemuan 7 mayat remaja tersebut. Hingga pada Sabtu 21 September 2024 lalu, kelompok remaja tersebut bertemu tim patroli kepolisian sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban yakni Dwi Septiani Wulandari mengatakan, berdasarkan pengakuan teman-temannya yang selamat, saat itu petugas kepolisian mengejar kelompok remaja tersebut. Kemudian korban dan sebagian teman-temannya jatuh ke Kali Bekasi. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan ketujuh korban sempat merayakan ulang tahun, yakni di sebuah warung yang berada tepatnya di jembatan Cipendawa bersama teman-temannya. Para korban menceburkan diri ke sungai karena menghindari polisi yang berpatroli. Namun pihak kepolisian akan mendalami informasi terkait perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh korban dan beberapa rekannya. Ditegaskan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani, sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, tim perintis presisi Polres Bekasi melakukan patroli dalam menjaga Kamtipnas. Pada saat melakukan patroli, polisi menemukan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran. Panik melihat keberadaan polisi, sekelompok remaja yang jumlahnya puluhan orang tersebut pun langsung kabur dari lokasi menghindari kejaran polisi. Sementara sebagian nekat melompat ke Kali Bekasi yang memiliki kedalaman kurang lebih 8 meter. Namun hal itu masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 23 September 2024, sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, ketujuh jenazah sudah dievakuasi. Saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui identitas masing-masing jenazah. Kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah dua berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP, dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun, dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Kenapa patroli
Tidak ditemukan luka terbuka hingga patah pada tubuh 7 jenazah yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 22 September 2024 lalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Wira Satya Triputra. Wira menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami soal penyebab ketujuh remaja itu tewas. Hanya saja dirinya menekankan bahwa 7 remaja itu memang melompat ke aliran Kali Bekasi. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani, juga membenarkan hal tersebut. Selain itu, identitas ketujuh jenazah juga masih dilakukan identifikasi. Sebelumnya diberitakan 7 mayat ditemukan di aliran Kali Bekasi, tepatnya di belakang Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Pondok Gede, Permai RT 4 RW 8, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu lalu. Selanjutnya saksi 2 memberitahu informasi kepada saksi 1 yang selanjutnya segera melaporkan ke Polsek Jati Asih, Koramil, dan BNPB. Anggota Polsek Jati Asih dipimpin Kapolsek Jati Asih mendatangi tempat kejadian perkara dan benar mendapati 7 orang mayat di aliran Kali Bekasi yang selanjutnya dievakuasi. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Sementara mungkin itu dulu. Kalau jenis kelamin Laki-laki semua. apakah ada luka-luka yang lain, Pak? Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mayatnya ini mengumpul di satu tempat? Tidak, kan ada tadi ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua, Pak? Sekitar umur. Ada identitas nggak Pak? Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban tersebut. Ya, polisi masih menyusuri Kali Bekasi. Masih. Kepolisian untuk mengetahui kira-kira dia disemprotkan dari mana. Pak, udah ketahuan lokasi rumah korban itu apa? Belum, kan identitas korban belum diketahui sampai sekarang. Pak, diduga tawuran katanya. Korban tawuran Itu ya? dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti? Seperti apa, Pak, kalau dari warga kamu, Pak? Kenapa? Kesaksiannya seperti apa, Pak? Saksi masih kita konfirmasi Enggak, untuk di Polsek. Ya. kesaksian warga gitu, Pak. Baru atau kemarin atau gimana, Pak? Untuk diketahui kan dari rumah sakit, dari dokter yang menentukan kira-kira meninggal berapa lama, itu diketahui dari rumah sakit hasil pemeriksaan. Kondisinya pakai pakaian lengkap Pak? Lukanya di mana aja tadi? Tidak ada luka. Untuk usia, Pak? Ya belasan, usia belasan. Pak, paling jauh jasad ditemukan di area berapa meter dari titik ini, Pak? Tadi ada yang di tikungan tadi, yang di tikungan itu yang paling jauh. Posisinya Tikungan terakhir. bertumpuk atau Tidak, berjajar, tidak, Pak? Tidak. Pas sudah ada pihak keluarga yang datang untuk Belum mengenali gitu, Pak? Atau dari laporan warga? Belum ada keluarga korban yang mencari juga sampai sekarang. Ada dugaan? Sementara kan tidak diketahui, tidak ada di saku di badannya tidak diketahui ada identitas. Itu yang akan kita cari dan kita ketahui untuk identitas. Ada dugaan ini bukan warga Bekasi atau Belum tahu, nanti kita pastikan. Pak, ini pakai hanya pakaian tim lengkap saja nggak sih, atau Pak? masih dilakukan penyidikan? Saat ini untuk tim SAR masih melakukan. Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polri pada Senin 23 September 2024. Sejauh ini, ada 2 perwakilan keluarga yang membawa sejumlah data maupun benda yang berkaitan dengan identitas korban. Hal itu disampaikan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Polisi Rumah Sakit Bayangkara Polri, yakni Kombes Polisi Heri Wijatmoko. Heri mengatakan tim kedokteran forensik bakal mencocokkan sejumlah data maupun benda yang diberikan oleh pihak keluarga terhadap tubuh korban. Adapun data-data yang dimaksud meliputi pencocokan rekam medis, kemudian gigi, sidik jari, DNA maupun properti yang digunakan korban. Kendati begitu, Heri masih enggan mengatakan siapa sosok jenazah yang diantarkan datanya oleh perwakilan keluarga tersebut. Pasalnya hingga kini pihaknya belum bisa mencocokkan identitas jelas daripada jenazah-jenazah tersebut. Sementara itu, saudara, terkait kondisi jenazah, sebelumnya Heri menduga bahwa 7 jenazah yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi telah terendam air
selama 24 jam. Adapun hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan awal terhadap 7 jenazah itu pada saat dilakukan proses identifikasi di instalasi kedokteran forensik. Selain itu, Heri juga menuturkan bahwa telah terdapat adanya tanda-tanda proses pembusukan pada tubuh ketujuh jenazah tersebut. Heri mengatakan adanya proses pembusukan ini terjadi setelah ketujuh jenazah diangkat dari dalam air yang sebelumnya bersuhu rendah. Jadi Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inafis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA. Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data antemortem tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di postmortem jenazah. Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubungi rumah sakit di gedung DVE sana, ada tim antemortem di 021 809 3288 dengan extension 241 di gedung DVE. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Terima kasih. Pak, kalau tadi Identifikasi berapa orang, Pak? Kan kita baru melakukan pemeriksaan, ada informasi identitas 2 jenazah, tapi akan kami cocokkan dan tim Inafis akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sidik jari, mengingat jenazah itu terendam dalam air, jadi memerlukan proses untuk mengambil sidik jari pada jenazah yang terendam dalam air. Untuk penelusuran oleh kepolisian apakah saat ini masih berlangsung atau enggak, Pak? Gimana? Untuk penelusuran lagi lanjut di kali ini? Nah, nanti bisa dijawab oleh Pak Kapolres. Pak, untuk kondisi Tadi 7 jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam di... Kalau melihat dari kondisinya, Pak. Jadi dari pemeriksaan awal ke-7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama. Satu, terendam air, juga proses pembusukannya sudah muncul. Jadi air itu suhunya rendah sehingga akan preserve, tapi begitu sudah diambil dia akan proses pembusukan berjalan. Jadi setidaknya 24 jam. Jadi Rumah Sakit Polri telah Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami saudara dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.